Gila betul ini. Ekstrim sekali ini jalan ini, no. Pun orang rem kok rem tromol di muka. Sore ini kami bertiga memulai perjalanan dari Balikpapan. Bukan cuma soal pergi ke tempat baru, tapi tentang menciptakan cerita yang nanti bakal selalu kami kenang. Baik, saat ini kami sedang antri untuk masuk ke dalam pesawat dengan tujuan Balikpapan ke Singapura. Kita bisa melihat ke depan banyak sekali antrian. Ya, itu juga yang harus kita lewati sebelum masuk ke dalam pesawat. Tapi keren, cakep. Perjalanan dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju Bandara Changi Singapura memakan waktu sekitar 2 jam 30 menit. Dua setengah jam terbang ini jadi momen kabur resmi dari rutinitas kerja. Untuk sementara yang kami pikirkan cuma perjalanan ini, bukan tumpukan pekerjaan yang seolah nggak pernah ada habisnya. Ini pertama kali dan begitu turun nyampe di Bandara Changi ya, Changi Singapura luar biasa. Ya itu memang perlu kita lakukan trip-trip seperti ini. Jam berapa kita nyampe? Kita nyampe jam 9.37. Malam ini ada kejadian unik. Jadi kami keliling Changi Airport itu susah betul untuk mendapatkan Asian food, makanan-makanan Indonesia khususnya. Akhirnya kami cari, tanya, hampir mungkin menghabiskan waktu 2 jam kami hanya cari makanan. Nah, makanan juga kurang lebih. Pagi ini teman-teman bisa melihat kami dalam perjalanan dari Balikpapan menuju ke Vietnam ya, dan kami transit di Singapura. Dan tadi malam kami tidur di belakang sini ngemper guys, karena memang begini keadaannya, kami harus menunggu 1 malam. Berapa jam ya, dari jam 9 sampai jam 9 malam, jam 10 malam sampai jam 9 pagi. Tidak ada pilihan lain, kita harus ngemper di sini. Saat transit di Bandara Changi Singapura, kami tidur apa adanya. Kami tidur di lantai karpet, berbantal ransel yang setia menemani dari awal perjalanan. Enggak mewah, tapi cukup untuk mengistirahatkan badan sebelum lanjut petualangan berikutnya. Makan dulu kita? Boleh makan dulu lah. Makan. Kita makan ini aja hari. Plastiknya? Ya, loh isinya tuh. Oh, isinya isinya. kita makan. Saat ini kita akan masuk ke pesawat. Kita akan menuju ke Hanoi, Vietnam. Kami sudah nggak sabar untuk masuk pesawat menuju Hanoi, Vietnam. Ini pengalaman pertama kami dan rasanya campur aduk antara deg-degan dan excited. 3,5 jam di udara dari Singapura ke Hanoi terasa seperti transisi menuju bab baru. Perlahan kami semakin dekat dengan pengalaman pertama yang sudah lama kami tunggu. Mantap, perjalanan luar biasa.
Tertidur aku. Tertidur. Woi, mantap. Saya tidak bisa tidur. Lama bukan tidur. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, pesawat kami mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Noi Bai, Hanoi. Oke, kita baru landing di Hanoi, Vietnam. Keren. Pengalaman unik kami di Bandara Noi Bai, pintu keluar imigrasi penumpang domestik dan mancanegara digabung dalam satu area. Antriannya cukup panjang dan tertata. Petugas imigrasi tidak ada pertanyaan dan nggak ada hambatan berarti. First impression yang cukup positif buat kami. Kita baru saja melewati pintu pemeriksaan imigrasi, berjalan dengan baik semua. Setelah menukar uang di money changers, kami langsung memesan taksi menuju loket bus tujuan Sabah. Ini mau naik taksi di Hanoi. Perjalanan dari bandara menuju kota Hanoi terasa begitu menarik. Dari balik jendela taksi, kami melihat deretan bangunan, jalanan yang cukup ramai, dan yang paling mencuri perhatian, bendera Vietnam merah dengan bintang kuning berkibar hampir di setiap sudut jalan. Akhirnya kami sampai juga di loket bus tujuan Sabah. Kami memesan tiket bus malam dengan perkiraan kami sampai besok pagi. Kami menitipkan ransel di loket dan kesan pertama kami, mereka terlihat ramah dan bisa dipercaya. Sikapnya sopan dan komunikasinya jelas. Jadi kami merasa cukup tenang meninggalkan barang untuk sementara waktu. Kita lagi makan es krim di Hanoi. Enak. 6.000. 10.000 dong. Iya, 10.000 dong. Tapi dirupiahkan jadi 6.000 rupiah. Mantap. Danau ini bernama Danau Hoan Kim, terletak tepat di tengah kota Hanoi. Suasananya tenang meski berada di pusat keramaian. Keberuntungan bagi kami bisa mengunjungi Vietnam tepat saat menyongsong hari kemerdekaan di bulan September. Masyarakat setempat menikmatinya dengan berjalan di sekitar danau. Suasananya terasa begitu hidup dan meriah. Kami melihat banyak keluarga dan teman-teman saling berfoto, mengabadikan momen spesial mereka. Suasana penuh kebahagiaan itu membuat kami ikut merasakan arti perayaan Hari Kemerdekaan dan kecintaan terhadap negeri mereka. Jadi kita paling tidak nggak boring nungguin bus. Kan deket ke sini ke sono. Cukup lama kami menghabiskan waktu di sekitar danau ini. Tanpa terasa malam pun tiba. Kilauan lampu yang memantul di permukaan air membuat danau terlihat semakin indah. Setelah puas menonton pertunjukan gladi resik perayaan Hari Kemerdekaan Vietnam, kami menyusuri deretan kafe dan warung kecil mencari sesuatu untuk dimakan sebelum naik bus malam. Bekal sederhana ini rasanya penting agar perjalanan di bus menuju Sapa nanti bisa kami nikmati dengan lebih nyaman. Pilihan makanannya beragam dan semuanya tampak menggugah selera. Namun kami memutuskan untuk mencari yang rasanya lebih familiar dengan lidah kami.
sedang berada di sleeper bus dengan tujuan Hanoi Sapa yang akan ditempuh dalam waktu 6 jam. Kami baru saja keluar dari penginapan murah, 180.000 kalau dirupiahkan, dan ini menjadi rekomendasi buat teman-teman kalau ada yang mau berkunjung ke Sapa. Kami tiba tadi malam itu berangkat jam 11 malam, nyampe jam 5.30 pagi, sehingga kami cari penginapan yang dekat-dekat sini aja. Mantap tuh, keren. Setelah kami keluar dari penginapan, kami coba cari sarapan, dan memang makanan lokal ini banyak yang campurannya babi, sehingga kami harus lebih selektif lagi untuk mencari sarapan, ya termasuk harga. Tapi memang hebatnya restoran di sini, mereka taruh buku menu di depan, jadi kita bisa melihat harga di situ. Nah, ini memang harus diatur betul-betul pengeluaran, jangan sampai pulang-pulang ke rumah muka istri sudah lurus-lurus karena habis uang. Di kota Sapa terdapat sebuah danau yang sangat indah. Di belakang kita bisa melihat terdapat gedung-gedung, pertokoan-pertokoan, dan kota Sapa ini dikelilingi oleh gunung. Nah, kalau kita melihat di bagian belakang saya ini, di belakang gunung ini sudah masuk wilayah Cina, dan tempatnya sangat-sangat luar biasa indah. Supaya perjalanan di Sapa lebih fleksibel, kami memilih menyewa sepeda motor. Rasanya lebih seru bisa berjalan menjelajah dengan ritme kami sendiri, tanpa terikat jadwal. Wih, kena air. Tapi dingin sekali air es. Dingin kali airnya. Belanga di belakang. Nggak boleh lah. Sapa adalah kota pegunungan yang menakjubkan di Provinsi Lao Cai di utara Vietnam. Terletak di ketinggian dengan udara yang sejuk, kota ini dikelilingi hamparan sawah teras kering, perbukitan hijau, dan puncak-puncak gunung yang sering diselimuti kabut. Suasana di sini terasa berbeda, lebih tenang, lebih alami, dan begitu memanjakan mata. Setiap sudutnya seperti menyuguhkan lukisan alam yang hidup, membuat siapapun yang datang ingin berlama-lama menikmati keindahannya. Ini kami dalam perjalanan entah kemana. Kami sewa motor menyusuri curamnya jalan ini. Wih, ini agak tikungan ini ya. Guys, ini agak ekstrim tuh. Tapi bisa kan? Bisa, tapi kita sempat kehilangan kendali, kita sempat ketakutan. Sampai di dasar bawah ya. Selama mengendarai sepeda motor menyusuri jalanan Sapa, hamparan gunung dan bukit terbentang luas di depan mata. Pemandangan hijau yang berlapis-lapis itu benar-benar memanjakan mata dan membuat kami ingin terus melaju tanpa henti. Perjalanan kali ini membawa kami ke jalur yang lebih menantang. Jalanan terjal dan berliku kami lewati dengan hati-hati, sampai akhirnya menemukan sungai jernih yang mengalir di antara perbukitan. Resiko perjalanan yang kami tempuh langsung terbayar dengan pemandangan seindah itu. Suara gemericik air berpadu dengan hembusan angin pegunungan menciptakan suasana yang benar-benar menyenangkan. Kita sedang berada di kaki bukit dan kita sudah meninggalkan Sapa setengah jam yang lalu. Kita bisa melihat Sapa di daerah sana, dan ini kita sedang ada di bawah kaki bukit. Ternyata petani di sini juga menanam padi, dan padinya sama dengan yang di Indonesia.
Jangan bisa lewat, bisa kah? Ah. Bisa. Tapi sudah lebih modern lah anu padinya. Ciao. Dalam perjalanan menyusuri jalan di antara hamparan sawah, kami berpapasan dengan para petani yang sedang bekerja. Mereka menyapa dengan senyum ramah, membuat perjalanan kami terasa semakin hangat dan penuh kesan. Orang di kanan tuh. Oh iya. Gila betul ini. Ekstrim sekali ini jalan ini. No. Pun orang rem kok rem tromol di muka. Coba cakram. Oh, depan enggak Enggak cakram, Bro. Oh. Tromol. Ini orang ke atas sampai di ujung habis rem. Iya. Iya tuh. Karena barem terus kita ini. Ini gigi berapa ini? 1, Bro. Jangan terlalu ke belakang, ya. Jadi begini motor liar dia. Oke. Oke. Cakep. Terus. Nggak mampu. Mampu. Wah. Ekstrim ini jadi penyakit namanya. Wow. Awas ya. Kalau ini udah dekat, kelihatan. Tapi ada nanti satu sana tipis. Iya. Nah, sini harus hati-hati. Oh, nggak mampu dia, Bro. Sini udah aman, udah dekat. Ini gila. Anjay. Mampu memang. Stop dulu. Wah. Setelah seharian menikmati pegunungan dan perjalanan yang cukup menegangkan, sore harinya kami kembali ke kota. Saat malam mulai turun, wajah Sapa berubah menjadi lebih hidup. Bangunan-bangunan tampak indah dengan cahaya lampu yang berkilau, dan udara pegunungan yang sejuk menambah suasana terasa semakin nyaman. Bangunan dan gedung-gedung di kota ini terasa sangat bernuansa Eropa. Arsitekturnya khas dengan sentuhan klasik yang mengingatkan pada masa kolonial Prancis. Demikian perjalanan kami di episode kali ini. Tapi perjalanan belum selesai. Di episode berikutnya kita akan menuju kota Laokai, perbatasan China. Jadi tetap ikuti perjalanan kami selanjutnya.